Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin gua Farhan dan ini channel yang baru gue bikin, namanya Hanskoi. Mungkin ini hari bersama gua untuk terjun ke dunia per-YouTuban, tepatnya di konten alur cerita film. Semoga kalian suka dengan video yang gue rekap kali ini, dan mohon maaf kalau misalkan video yang gue rekap dan ucapan alurnya kurang memuaskan kalian. Dan juga gue peringatkan, ini adalah konten spoiler. Yuk gak usah lama-lama lagi, mending kita langsung aja recap ke alur cerita film Percy Jackson and the Olympian, The Lightning Thief. Film fantasi yang disutradarai oleh Chris Columbus, dan ini adalah adaptasi dari The Lightning Thief, buku pertama dari seri novel Percy Jackson The Olympians karangan Rick Riordan. Film ini dibintangi oleh Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexander Daddario, dan banyak artis papan atas Bollywood lainnya. Pada suatu malam di kota Los Angeles, Poseidon yang merupakan seorang dewa laut, dia merubah ukurannya seukuran manusia agar orang-orang tidak mengetahui bahwa itu adalah seorang dewa. Poseidon menemui Zeus di sebuah menara, dan mereka sedikit berbincang antar saudara. Tidak lama, Zeus menuduh bahwa putra dari Poseidon yang telah mencuri petir miliknya. Poseidon tidak mempercayai hal ini. Pasalnya putranya, yaitu Percy, tidak mengetahui sama sekali identitas aslinya. Tapi Zeus tetap bersikukuh bahwa Percy harus mengembalikan petir itu. Jika dalam 2 minggu tidak balik matahari, petirnya tidak kembali, maka peperangan antara Zeus dan Poseidon akan terjadi. Scene menunjuk ke Percy Jackson. Percy Jackson sendiri hanya seorang anak berusia 16 tahun yang memiliki kemampuan unik. Percy dapat tetap berada di dalam air untuk waktu yang lama daripada mengikuti kegiatan yang ada di SMA. Dan ketika berada di dalam air, membuat pikiran Percy menjadi tenang. Ia berteman dengan Grover atau manusia setengah kambing. Percy belum tahu kalau temannya adalah manusia setengah hewan, karena Grover berjalan selalu memakai tongkat. Selanjutnya, scene berganti saat Percy belajar. Percy mengalami disleksia atau ADHD yang membuatnya melihat huruf-huruf seperti bertebangan. Tetapi yang sebenarnya itu bukanlah penyakit ketika membaca tulisan yang ada di papan tulis itu, tapi otaknya langsung menafsirkan bahwa itu adalah bahasa Yunani kuno, bukan bahasa Inggris. Percy pergi ke sebuah museum untuk studi belajar. Pada saat itu, Percy mendengar ada orang yang berbicara di dalam pikirannya. Ternyata itu adalah Poseidon, si ayah Percy sendiri. Dan di sini Percy masih belum tahu bahwa yang dilihatnya itu adalah ayahnya. Hingga saat itu, Mr. Brunner memberikan pertanyaan kepada Percy tentang seputar dewa. Dan Percy bisa menjawab, dan Grover dan juga Mr. Brunner percaya bahwa Percy adalah anak dari dewa atau half setengah darah. Karena Percy melihat huruf-huruf bertebangan, dan itu adalah bahasa Yunani kuno atau bahasa dewa. Tiba-tiba ia dipanggil oleh gurunya, yaitu Mrs. Sport, dan Mrs. Sport tiba-tiba ia diserang oleh Mrs. Sport yang berubah menjadi Alecto, sesuatu kepada Percy yang telah Percy curi. Dan tak lama datanglah Mr. Brunner. Mr. Brunner mengancam Mozart itu jika tidak pergi, maka ia akan menghancurkannya. Mozart itu pun pergi dengan menghancurkan karya sekolah, dan dengan rasa yang tidak bersalah, si pun sadar dan merasa gila dengan hal yang sudah terjadi di hari itu. Mr. Brunner pun khawatir pada Percy. Begitu juga Grover, karena Fury yang bersembunyi di sekolahnya telah menemukan Percy. Mereka berdua bingung harus membawa Percy kemana, dan mereka harus cepat membawa Percy pergi karena keberanian sudah terancam. Dan karena sudah tidak ada ide lagi, Mr. Brunner menyuruh Grover untuk membawa Percy ke perkemahan, di mana itu adalah tempat para keturunan dewa dan dewi. Ditambah lagi tempat itu tidak bisa dijarah oleh Fury maupun monster dari luar. Maka dari itu, Mr. Brunner menyerahkan sebuah pena kepada Percy untuk berjaga-jaga yang berfungsi untuk melindungi dalam keadaan mendesak.
Sebenarnya pena ini bukanlah pena biasa, melainkan pena ini bisa berubah menjadi sebuah senjata. Sebelum pergi ke kemah, Mr. Brunner menyuruh Grover untuk pergi menemui ibunya Percy terlebih dahulu, dan jangan sampai Percy hilang dari pengawasannya. Dan Percy masih bingung karena Grover disuruh oleh Mr. Brunner untuk mengawasi sampai dia bilang ingin mempertaruhkan nyawanya. Yang seperti film yang di awal dibilang Grover adalah pelindungnya Percy, karena mereka pergi untuk memperingatkan apa yang sedang terjadi. Sesampainya Percy di rumah, Percy selalu melihat ayah tirinya ini selalu melakukan hal yang menyebalkan kepada ibunya dan kepada Percy juga. Dan sebagai pelindung, Grover langsung melakukan kehebatannya dan membuat Percy yakin bahwa Grover itu pelindungnya, dan mereka pun pergi membawa Percy pergi perkemahan. Di dalam perjalanan ada makhluk sejenis Minotaur, sejenis banteng yang dikirim oleh Hades untuk menyerang mereka. Dan tiba-tiba ada sapi yang terbang mengenai mobil mereka dan mengakibatkan mobil mereka terguling, dan untungnya mereka masih bisa selamat. Tapi mereka susah untuk keluar dari mobil tersebut. Percy dikagetkan oleh Grover yang tiba-tiba membuka celananya dan mengetahui Grover ialah manusia setengah kambing atau satyr. Singkat cerita, mereka bisa keluar dari mobil tersebut dan mereka bertiga pun berlari menuju perkemahan. Tapi ibunya tidak bisa masuk ke gerbang ke dalam perkemahan karena dirinya adalah seorang manusia biasa. Melihat ibunya ditarik oleh Minotaur itu dan berteriak kesakitan, Percy pun tinggal diam. Dan dalam situasi ini dia bingung, dan temannya Grover menyuruhnya untuk mengeluarkan pena dari Mr. Brunner. Dan pena tersebut berubah menjadi pedang. Dan setelah makhluk itu kalah, Percy mengira ibunya telah meninggal. Tetapi tidak, ibunya disekap oleh Dewa Hades. Banyak hal terjadi dalam satu hari yang menimpa Percy, dan akhirnya Percy pingsan. 3 hari kemudian, Percy sudah bangun di sebuah tenda dalam perkemahan. Setelah bangun, Percy mengira itu adalah sebuah mimpi, dan ternyata semua itu nyata. Karena ia melihat Grover adalah setengah kambing. Mengingat itu, Percy sedih karena apa yang telah terjadi. Grover yang sebagai pelindung Percy pun merasa bersalah karena ia tidak bisa melindungi Percy dengan benar. Dan Grover sendiri mengaku bahwa ia adalah satyr kelas junior. Next, karena Percy baru di perkemahan dan Grover pun memberitahu bahwa ini adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki half-blood, yang berarti dari campuran atau setengah dewa, dan mengatakan bahwa dewa dan dewi di dunia ini bukanlah hal yang mitos, melainkan fakta. Dan terkadang mereka turun ke bumi untuk jatuh cinta kepada manusia dan memiliki keturunan setengah dewa. Salah satunya adalah Percy. Dan di tempat ini Percy dilatih untuk menguasai kekuatannya dan juga dilatih menjadi pemimpin ksatria dan juga pahlawan. Tetapi Percy mengatakan ia bukanlah pahlawan. Dia pun memiliki penyakit disleksia. Di saat itu pun Grover mengatakan bahwa itu bukanlah penyakit yang ia pikirkan, melainkan ada kaitannya dengan bahasa Yunanian atau bahasa para dewa. Dan di perkemahan tersebut, Percy pun menemui salah satu wanita cantik yang menarik perhatiannya, yang bernama Annabeth. Annabeth adalah anak dari Dewi Athena, yang berarti Dewi Kebijaksanaan. Tetapi di sisi lain, Grover ingin menemui Percy dengan seseorang yang membantunya di perkemahan ini, yang tidak lain adalah Mr. Brunner, yang ternyata adalah seorang manusia setengah atau disebut juga dengan Centaurus. Tapi dia di sini lebih dikenal dengan nama Darren. Sementara itu, Grover meninggalkan Percy karena ingin bermain dengan para wanita cantik. Mr. Brunner pun memberitahu Percy bahwa perkemahan ini dibangun oleh ayah Percy. Dirinya pun sadar ketika memegang trisula bahwa ayahnya adalah Poseidon atau dewa lautan. Percy dibawa ke tempat ini karena ia adalah keturunan dewa dan dituduh mencuri petir Zeus mereka. Mendengar itu, Percy ingin menemui Zeus dan mengatakan bahwa ia bukan pencurinya.
Mr. Brunner pun terkejut dengan keberanian Percy akan dituntut memihak Zeus dan Poseidon, dan bumi akan dijadikan arena perang oleh mereka. Dan Mr. Brunner memberitahunya bahwa banyak yang mengincarnya di luar perkemahan. Karena dia sendiri tidak ada pengalaman dalam menghadapi mereka, Mr. Brunner pun mulai melatih Percy. Di latihan pertamanya banyak yang meremehkan Percy dan tidak percaya bahwa ia adalah keturunan dewa Poseidon. Tapi ada salah satu pria yang sangat baik yang mengajaknya untuk masuk ke timnya, yang ternyata ia adalah putra dari dewa Hermes. Ia juga pandai dalam peperangan, terlihat bahwa melindungi Percy dengan sangat baik. Setelah melewati hal yang sulit, Percy melihat bendera kemenangan untuk tim biru. Dan di saat itu pula muncul seorang perempuan yang membuat Percy terkejut. Tidak lain dia adalah Annabeth. Karena tim mereka berbeda membuat mereka rahi satu sama lain. Di awal pertarungan mereka, Percy terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi Annabeth. Karena Annabeth ini sudah sangat terlatih dan sudah lama berada dalam camp. Percy yang sudah tidak bisa berdiri lagi, tiba-tiba ada sebuah suara di dalam kepalanya yang menyuruhnya mendekat ke air. Ini itu adalah suara ayahnya, yaitu Poseidon. Dengan penuh luka di sekitar tubuhnya, dan seketika air pun menjalar masuk dalam tubuhnya dan menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhnya. Percy pun mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali dan bertarung. Percy langsung bertarung solo versus squad dengan pasukannya Annabeth, dan di luar dugaan semua orang, Percy menang melawan Annabeth, dan Percy pun mengambil bendera kemenangan untuk tim biru. Dan setelah kemenangan itu di malamnya mereka mengadakan api unggun, dan banyak orang yang mulai mengakuinya, tak terkecuali Annabeth. Dan ketika Percy pergi berbicara dengan Annabeth, Percy mengira bahwa Annabeth ini tidak menyukainya. Dan Annabeth mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar, karena ayahnya Percy, yaitu dewa Poseidon, dan ibunya Annabeth, yaitu dewa Athena, saling membenci satu sama lain. Entah itu apa penyebabnya, dan tiba-tiba Hades pun muncul untuk mencari Percy, dan dia mengincar petir yang Percy ambil dengan tawaran ia akan mengembalikan ibunya. Mendengar itu, Percy bingung, bukannya ibunya telah mati, tapi faktanya tidak, karena Hades saat ini sedang mengurung ibunya dan sepakat akan mengembalikan ibunya jika Percy membawa petir itu. Karena dirinya khawatir dengan kondisi ibunya, Percy pun nekat pergi ke tempat Hades dan mengatakan yang sebenarnya dan berharap ibunya akan kembali. Dengan itu Mr. Brunner melarangnya, karena Hades itu tidak suka bernegosiasi, dan jikalau Percy dan ibunya pergi dari tempat Hades tanpa petir itu, Percy akan dibunuh oleh Hades. Mr. Brunner ingin Percy tetap pada rencana awal dan tak ingin Percy pergi tanpa pikiran yang matang. Tapi hati Percy tidak tenang dan berniat pergi sendirian. Grover sebagai penyumbang Percy langsung mengikutinya, dan walaupun tahu dia pasti langsung diusir oleh Percy, tapi dia tetap ingin mengikutinya. Dan juga Annabeth, putri dari dewa kebajikan, ikut serta dalam petualangan ini. Meskipun Percy tidak terlalu percaya, karena di saat perang itu Annabeth ingin membunuhnya, tetapi Annabeth menyangkal bahwa itu adalah sebuah latihan. Tapi akhirnya Percy mengizinkan Annabeth ikut dalam perjalanannya. Saat mereka baru memulai perjalanannya, mereka tidak tahu bagaimana cara masuk ke neraka atau underworld untuk menemui Hades. Dan Annabeth tahu seseorang yang bisa membantunya, yaitu Luke, keturunan dari dewa Hermes, yang mana Hermes bertujuan membawa pesan dewa. Luke memberitahu mereka bahwa masuk ke neraka tersebut adalah hal yang mudah, tapi untuk keluarlah yang agak sulit. Di sini sulit ya, bukan nggak bisa, karena
itu sebelum pergi, Luke memberikan beberapa benda yang akan membantu Percy untuk pergi ke sana. Salah satunya memberikan sepatu terbang milik ayahnya, perisai kesukaan dari Luke, dan di dalam sepatu terbang itu ada sebuah peta, dan di dalam peta itu ada 3 tempat berbeda untuk menemukan mutiara itu. Dan mutiara ini adalah kunci untuk mereka keluar dari tempat Hades. Tempat pertama yang mereka harus kunjungi ialah pertokoan tanaman. Wih, gila ya, baru part 1 aja udah rame banget. Kita udah ketemu dengan Percy, dapet kabar dia setengah dewa, dan sekarang dia lagi dalam misi nyari siapa yang nyolong petirnya si Zeus. Dan percaya deh, petualangan Percy baru aja dimulai. Masih banyak monster serem, seperti banyak plot twist, dan masih banyak momen-momen lain yang bakal bikin kalian melongo. Tapi sabar dulu, karena ceritanya kita potong dulu sampai di sini, biar kalian gak tepar nonton 30 menit full. Gue bagi jadi 2 part, biar kalian bisa nonton sambil ngemil 2 kali. Jadi pastiin kalian langsung lanjut ke part 2. Jangan sampai lupa, petualangan Percy masih panjang. Dan juga makin seru, makin chaos, dan makin banyak gaya-gaya heroik yang kadang kocak juga. Kalau lu suka sama recapnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tulis juga pendapat kalian, siapa karakter favorit di Percy Jackson? Siapa karakter favorit kalian di Percy Jackson? Atau siapa yang kalian curigain sebagai si maling petir itu? Oke, gua Hans pamit dulu. Ketemu lagi di part 2 Percy Jackson The Lightning Thief. Stay tune, stay kece, dan jangan ngaku demigod kalau belum lanjut ke part 2. See you in the next part. Dadah!